Shalom Aleihim, Bisem Yesua HaMasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS, kita akan membahas sebuah tema. Temanya begini ya, penghuni neraka. Ya saudara-saudara ya, pengantarnya begini ya, siapapun boleh mengklaim tentang siapa penghuni neraka atau hell ya, dan siapa penghuni surga atau heaven ya. Pasti klaim mereka kalau yang ke surga itu aku gitu ya. Yang ke surga itu aku, kalau yang ke neraka kamu aja gitu ya. Ya untungnya saya Pendeta HTD tetap konsisten, tidak mau ikut-ikutan. Saya Pendeta HTD tetap konsisten memberitakan apa yang tertulis di Alkitab saja. Kata neraka atau hell itu muncul 13 kali di Alkitab, hanya muncul di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama nggak ada neraka ya. Sebutan lain neraka adalah lautan api atau the lake of fire ya. Nah, kita akan bahas ciri-ciri neraka. Neraka laut nomor 1, neraka lautan api adanya kelak di bumi baru. Wahyu 20 ayat 10. Di bumi bulat yang sekarang ini belum ada neraka. Ya, jadi neraka ada di bumi baru nanti ya, yang datar buminya ya. Nomor 2, neraka adalah api yang tak terpadamkan. Markus 9 ayat 43. Yakobus 3 ayat 6. Nomor 3, neraka adalah lautan api yang bernyala-nyala oleh belerang. Wahyu 19 ayat 20. Nomor 4, neraka tempat siksaan siang dan malam selamanya. Wahyu 20 ayat 10. Nomor 5, neraka adalah kematian kedua. Wahyu 20 ayat 4. Wahyu 21 ayat 8. Ya, kematian pertama kan waktu kita mati. Ya, nanti Anda mati lagi di sana. Cuman kalau mati di sana disiksa maksudnya ya. Nomor 6, dari segala abad sejak zaman purbakala sampai kelak lenyapnya langit dan bumi yang disebut kiamat, neraka adalah tempat bagi orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Keluaran 32 ayat 33, Wahyu 20 ayat 15, Wahyu 21 ayat 27. Lihatlah imannya, jangan tertipu perbuatannya. Kebanyakan orang melihat perbuatan dosa yang dilakukan seseorang, lalu mengira karena berbuat dosa itu seseorang masuk neraka. Pendapat seperti ini salah. Alkitab dengan tegas menulis, semua orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan maka masuk neraka lautan api. Orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan bisa saja berbuat sangat baik, tetapi tetap saja tetap berbuat dosa juga toh. Kalau ditimbang-timbang, mustahil pahala bisa lebih banyak dari dosa. Banyak yang salah sangka, sangat percaya diri, yakin bahwa pahala lebih banyak dari dosa. Alkitab menulis, tidak satu pun bisa menjalankan apa yang tertulis di kitab agama masing-masing. Wahyu 20 ayat 13 dan 15. Jadi mustahil pahala bisa lebih banyak dari dosa. Di Perjanjian Lama sudah ada kitab kehidupan di dalam Keluaran 32 ayat 33. Ya. Di Perjanjian Baru juga ada kitab kehidupan, Wahyu 20 ayat 15, Wahyu 21 ayat 27. Pemilik kitab kehidupan adalah anak domba, Wahyu 21 ayat 27. Pemilik kitab kehidupan adalah Tuhan huruf besar semua Yahweh.
Keluaran 32 ayat 33, baik Yahweh maupun anak domba, yaitu Yesus Kristus. Sejak Adam sampai kiamat kelak, ya, sampai lenyapnya langit dan bumi, urusan masuk surga atau neraka itu standarnya sama. Bagi yang tertulis di dalam kitab kehidupan masuk surga, yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan masuk neraka, tapi ke alam maut dulu, kan belum ada neraka sekarang. Jadi standar itu sama dari dulu, dari zaman Adam sampai nanti kiamat. Standarnya apa? Yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan masuk surga, yang tidak tertulis masuk neraka. Maksudnya neraka itu ke alam maut dulu, maksudnya surga itu ke Firdaus dulu. Tertulis atau tidak tertulis sama-sama bisa jahat, sama-sama bisa baik. Tertulis atau tidak tertulis nama kita dalam kitab kehidupan, sama-sama bisa berbuat baik, sama-sama bisa berbuat dosa, cuman beda nasibnya. Ini tak kasih tahu ya. 1. Bagi yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan, bisa saja berbuat dosa. Asal jangan dosa maut, maka dosanya dibenarkan oleh kasih karunia. Ya, Roma 3 ayat 24. Orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan cenderung berbuat baik, sebab segala perbuatan baik disediakan Allah. 2 Timotius 3 ayat 17. Nomor 2, bagi yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, bisa saja berbuat baik, tapi tidak dihitung, ya, tidak ditimbang-timbang. Bisa juga berbuat dosa, tapi tidak ada pengampunan. Tuh beda nasibnya di situ. Orang yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan, kecenderungannya berbuat dosa. Jangan dibalik. Shalom, Pendeta HTD. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, sekarang terjawab loh penghuni neraka. Penghuni neraka itu adalah orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Karena namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, maka segala perbuatannya jahat. Contoh, ya, apa itu yang penyembah berhala, kemudian lagi ya segala macam yang disebut-sebut di dalam Alkitab dulu. Misalnya di dalam Wahyu 21 ayat 8 ya, kemudian Wahyu yang lain juga ya, 1 Korintus 15 ayat berapa itu yang menyebut banyak, 1 Korintus 6 ayat 9 misalnya ya. Di situ segala perbuatan-perbuatan jelek yang disebut di kitab itu awalnya karena tidak percaya, sehingga namamu tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Sama-sama berbuat dosa, tapi kalau orang yang tertulis dalam kitab kehidupan itu beda ya. Gitu ya. Tetap bersama saya Pendeta Ganda. Haleluya. Amin.